Itu yang nggak disadari banyak orang. Makanya banyak orang berpikir, oh Kristen itu sok eksklusif, Kristen itu sok-sokan paling istimewa. Masa nggak percaya Yesusnya kita binasa? Kamu binasa karena dosamu, bukan karena tolak Yesus. Terima tolak Yesus itu solusi, obat, penawar. Makanya Yesaya 53 berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Tapi kalau kamu tidak terima bilur-bilurnya itu melalui iman kepada Dia, mungkinkah kamu sembuh? Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Makanya disebut Kota Kudus. Ya, Kota Kudus itu merujuk kepada kepemimpinan Allah di dalam Kristus Yesus yang akan membawa kita kepada kerajaan untuk selama-lamanya. Nah, yang mengambil bagian di dalam kerajaan itu adalah mereka yang menang. Karena tadi di ayat Wahyu yang kita baca, barang siapa yang menang. Nah, yang menang itu adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Yang tidak percaya kepada Yesus, lalu kemanakah mereka pergi? Mereka akan dituntun oleh dosa-dosa mereka ke alam maut. Mereka akan tersiksa mengalami keterpisahan yang sangat mendalam, keterpisahan yang sangat menyakitkan jauh daripada Allah. Makanya itu yang disebut dengan neraka. Jadi roh orang-orang yang menolak Yesus, roh dan tubuh mereka itu akan tubuhnya akan dibangkitkan dan dipersatukan dengan rohnya. Dan mereka tidak akan di dalam langit dan bumi baru. Tapi mereka akan terpisah di suatu tempat yang kita nggak tahu itu di mana. Ya, tapi mereka itu terbuang. Karena mereka tidak punya pengampunan. Karena mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Ya, jadi bukan hilang menjadi asap begitu aja atau menguap seperti pandangan saksi-saksi Jehovah. Saksi Jehovah bilang roh orang itu nanti dibakar udah menguap. Begitu saya tidak. Roh itu nggak bisa mati. Ya, jadi di dalam roh dengan tubuh kebangkitan mereka itu yang telah dipersatukan itu, mereka akan mengalami keterpisahan selama-lamanya dengan Allah. Di dalam penderitaan, di dalam kekelaman, di dalam kesakitan. Jauh daripada Allah. Nah, itulah nasib orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Gitu. Oke Kak, berarti pemahaman saya juga sama dengan itu. Cuman yang jadi problemnya sekarang, yang jadi pergumulan saya sekarang itu adalah ini Kak. Bagaimana dengan nasib-nasib saudara kita yang berbeda iman begitu? Karena kan kalau binasa. Ini kan menyangkut untuk tentang kasih itu sendiri. Kita kan memang diajarkan Tuhan Yesus untuk mengasihi, dan kita juga ada istilahnya tugas untuk pelayanan kita. Nah, yang menjadi saya bimbang adalah ketika saya mengabarkan, otomatis untuk orang yang saya kabarkan itu sudah tahu akan kabar itu, istilahnya kabar baik itu. Tetapi itu kan nanti jadi istilahnya jadi hukumnya dia, istilahnya jadi Tauratnya dia ketika dia mau percaya atau tidak. Jadinya kebimbangan saya adalah ketika ingin memberitahu atau tidak. Karena kan ada seperti nas Alkitab yang lain, untuk orang-orang yang tidak mengenal kabar baik atau kabar Yesus adalah ya mereka akan dihukum atau mereka akan diadili oleh Taurat mereka sendiri. Seperti itu Kak. Jadi kalau menurut Kakak nih, saran Kakak seperti apa? Mereka tidak punya Tauratnya sendiri. Orang yang sudah pernah mendengarkan berita keselamatan di dalam Yesus itu nggak ada lagi alasan mereka kan dihakimi oleh hati nurani mereka yang di dalam Roma 2 ayat 12 itu sampai 16. Bukan. Jadi kalau ada orang berbeda iman, mereka tidak mau percaya kepada Yesus, mereka akan mati karena dosa mereka. Ingat, yang membuat mereka mati itu bukan karena tolak Yesus. Yang membuat mereka mati itu adalah dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus itu adalah solusi.
di dalam pengorbanan darahnya yang kudus kita beroleh pengampunan. Ibrani 9:22. Nah, mereka yang tolak Kristus adalah mereka yang menolak anugerah pengampunan dosa itu. Maka mereka dengan sukarela menghadapi kematian yang adalah upah dosa dengan upaya mereka sendiri. Jadi jangan pikir berarti kamu tidak percaya Yesus, Tuhanmu jahat, tidak mau selamatkan, bukankah Tuhan itu kasih? Tidak begitu. Justru karena Tuhan itu mengasihi, Dia memberikan anaknya yang tunggal itu gift terbesar bagi semesta. Tetapi kan kita punya free will yang menentukan sikap hati dan tindakan kita yang kemudian kita harus bertanggung jawab untuk itu. Jadi orang-orang yang menolak Yesus, orang-orang yang menolak anugerah adalah orang-orang yang merasa mampu, mereka bisa menjangkau Allah dalam keberdosaan mereka. Tetapi menghujat kasih Allah yang telah menawarkan anugerah dan bantuan di dalam Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8:24, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Karena kamu tolak anugerah itu. Gitu loh. Jadi ya kita harus menginjili semua orang. Ya, mau orang apapun itu, dari agama manapun, dari aliran kepercayaan apapun, dimanapun mereka berada, Kristus itu harus tetap diberitakan bagi mereka. Ya, dengan cara yang benar juga. Agar mereka tidak tersandung. Ya, ucapan kita, perilaku kita, apa yang kita lakukan itu juga harus menjadi Injil bagi mereka untuk menerangi mereka. Agar mereka tidak tersandung dengan berita yang kita sampaikan itu. Nah, tapi kalau mereka tetap bersikukuh menolak anugerah itu, menolak berita keselamatan itu, ya itu urusan mereka. Nggak ada tuh istilahnya, oh mereka udah punya agama masing-masing, jadi kita nggak perlu injili, nanti Tuhan akan hakimi mereka menurut Taurat mereka. Betul, Tuhan itu akan menghakimi mereka, tapi bagaimanapun akan tetap binasa. Bukankah keselamatan hanya di dalam iman kepada Kristus? Memang betul Tuhan akan hakimi mereka menurut hati nurani mereka juga. Betul, tapi tetap terbuang, tetap binasa. Kita baca Roma 2, ya. Jadi di luar Kristus itu tetap binasa. Coba. Sebab ayat 12, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Tanpa hukum Taurat. Tetap binasa. Orang itu tetap binasa. Ya, jadi nggak ada istilahnya lain. Makanya kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus harus memberitakan Injil itu kepada semua orang. Karena kasih kita tidak mau jiwanya mereka terhilang. Gitu. Ya? Oke Kak, paham. Saran Kakak gimana nih untuk menghadapi doktrin yang begitu kental? Kita tahu sendiri untuk rekan kita sebelah kita, untuk doktrin mereka itu sangat keras. Bahkan penilaian saya seperti ini, untuk rata-rata orang mereka itu lebih menekankan di Tauratnya, istilahnya dalam artian hukum atau tata cara. Sedangkan nggak ada pernah yang menanyakan mengenai keimanan pribadi mereka atau keyakinan mereka terhadap Allah gitu loh Kak. Seperti ini tadi di chat beberapa kali yang mereka memandangkan di bawah, itu pasti yang dibahas adalah masalah tentang hukum, masalah tentang ini nggak boleh itu seperti ini, atau tata cara ibadah seperti ini seperti itu. Sedangkan keutamaan yang harus kita cari adalah apa yang sebenarnya kita imani itu, siapa si Allah itu, bagaimanakah Dia. Nah, saran Kakak kepada kita itu supaya bisa menyampaikan kepada mereka untuk mengarah ke iman yang seperti itu gimana? Maksudnya kita mengarah kepada Allah, bukan lebih ke tatanannya. Lebih kepada begini, apakah perbuatan baikmu menyelamatkanmu? Tidak. Itu yang harus kamu sampaikan. Gini, taat pun mereka kepada hukum. Jangankan kepada Allah, kepada manusia aja. Kamu bayar pajak. Kamu taati lalu lintas, taat pun kamu setiap hari, tapi di suatu hari kamu melanggar hukum, kamu tetap dihukum, tidak peduli seberapa taat kamu sebelumnya, tidak peduli sesetia apa kamu kepada hukum itu. Tapi kalau kamu melenceng dari hukum itu dan kamu menjadi bersalah, kamu tetap dihukum atas kebersalahanmu itu. Kalau misalnya kamu
melakukan kejahatan. Lalu kamu dihadapkan ke pengadilan. Lalu hakim berkata, benarkah Bapak Yusuf Anda telah membunuh seseorang? Lalu Anda berkata, betul yang mulia hakim. Lalu kamu bertanya, tapi jangan lupa saya sudah berbuat baik. Selama 50 tahun ini saya hidup, saya sudah taat, hanya sekali saya bunuh. Apakah menurutmu kamu akan dibebaskan dari dakwaan itu? Tidak. Nggak peduli seberapa taat kamu. Tapi satu pelanggaranmu harus membuat kamu dihukum. Dosa pun begitu. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Satu titik pun dosamu cukup melemparkan kamu ke dalam neraka. Siapa yang harus menyelesaikan itu kalau bukan kamu sendiri? Nah, masalahnya kalau kamu sendiri yang menyelesaikan itu, kamu mati. Kamu nggak bakal bisa selamat. Tapi di dalam anugerah dan oleh karena anugerah di dalam Yesus, oleh Allah, kemudian kutuk yang seharusnya kita terima itu digantikan oleh Kristus. Makanya dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan dengan jalan menjadi kutuk. Yesus itu dengan jalan menjadi kutuk untuk menanggung kutuk yang seharusnya kita terima, kutuk dosa. Apa itu? Maut. Sebenarnya simple, lebih ke situ. Ya, jadi kalau mereka kami diatur cara makan cara ini, enggak penting. Ada nggak orang dengan makan yang paling benar begini-begini enggak mati? Tetap mati. Kenapa tetap mati? Karena masih punya dosa. Orang berbuat baik, orang saleh apa segala macam, tetap mati kok. Itu bukti dosa itu ada di dalam setiap pribadi. Tetapi setelah kematian itu, kemanakah rohmu itu? Dengan keadaan yang berdosa. Kemana? Tidak ada yang tahu. Tetapi di dalam Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan itu tidak omongan belaka. Dia buktikan. Dia mati mengalahkan kematian dan hidup kembali. Ada nggak pribadi yang kalahkan kematian selain Yesus? Tidak ada. Jadi kalau kamu beriman kepada dia, kamu berpengharapan di dalam iman itu kepada dia yang hidup kembali. Kalau dia bisa membangkitkan dirinya sendiri, alasan apa kita ragu bahwa dia tidak bisa melakukan hal yang sama kepada kita? Yohanes 10 ayat 17 Yesus berkata, aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Dan tak seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Tapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi musuh kita, jadi satu-satunya pribadi di semesta ini yang menaklukkan musuh terbesar yaitu kematian, hanya Yesus. Nabi-nabi lain apa itu tawar-tawar surga, tapi tetap mati membusuk, nggak bangkit-bangkit. Apa yang kamu harapkan dari situ? Ada banyak orang taat lakukan ini, lakukan itu, mati juga, tidak bangkit. Tapi ketaatan Kristus, kesempurnaannya yang ilahi sebagai firman sabdanya Sang Bapa Allah kita yang perkasa itu, kesempurnaan yang menyempurnakan kita. Itu yang gak disadari banyak orang. Makanya banyak orang berpikir, oh Kristen itu sok eksklusif, Kristen itu sok-sokan paling istimewa. Masa gak percaya Yesusnya kita binasa? Kamu binasa karena dosamu, bukan karena tolak Yesus. Terima tolak Yesus itu solusi, obat, penawar. Makanya Yesaya 53 berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Tapi kalau kamu tidak terima bilur-bilurnya itu melalui iman kepada dia, mungkinkah kamu sembuh? Enggak kan? Gitu. Jadi ya binasa juga. Oke, Kak, paham. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah, maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi